Saudara, kita baru saja mendengar kabar yang mengejutkan walaupun tidak terlalu mengagetkan sebetulnya, yaitu tentang penangkapan dan penahanan Menteri Agama di masa lalu sampai tahun 2019-2024, yaitu Yakult Khalil Qaumas, dan sekarang resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa saya bilang ini tidak terlalu mengejutkan? Karena sudah setahunan lebih ini sebetulnya kontroversi di sekitar Pak Yakult ini beredar meluas di masyarakat, jadi bahan pembicaraan di medsos dan sebagainya tentang dua hal sebetulnya. Satu, apakah dia bersalah dalam kasus kuota haji, korupsi kuota haji? Yang kedua, kenapa tidak diproses secara hukum secara konsisten gitu? Karena isunya hilang-hilang timbul dalam setahun terakhir ini. Kadang diberitakan dia akan begini dan begitu, tapi kemudian adem lagi, gak ada suara lagi. Lalu beberapa bulan kemudian muncul lagi mencuat, dan akhirnya tarik ulur dan mundur maju semacam itu berakhir. Kita mendapat kepastian bahwa Pak Yakult ditahan resmi. Nah, ini betul-betul menarik ya dan penting kalau kita mau melihat apa yang terjadi atau ada apa sebenarnya di balik kontroversi ini. Satu, kita harus ingat ya, ini kasusnya adalah mengenai kuota haji ekstra, haji furoda namanya, yang pada masa beliau menjadi Menteri Agama itu Republik Indonesia mendapat tambahan jatah haji sebanyak 20.000 jemaah. Yang katanya menurut undang-undang itu harus dibagi dua kalau ada ekstra begitu. Pemberian ekstra begitu sebetulnya cukup biasa ya, bukan suatu yang istimewa. Nah, karena itu ada aturan sendiri, jika itu didapat, misalnya dalam kasus ini terbaru ini 20.000, maka harus dibagi dua, 10.000 untuk haji reguler, 10.000 lagi untuk haji istimewa lah, bisa dibilang gitu ya. Dan yang jadi masalah adalah haji istimewa ini, haji furoda ini, karena harganya bisa berpuluh kali lipat dari biaya haji reguler. Gitu. Furoda sendiri bahasa Arab yang artinya, arti harfiahnya itu tunggal atau sendiri atau individual. Dalam arti dia bukan masuk rombongan resmi yang besar, gitu, bukan masuk haji reguler. Yang menurut aturan setiap negara itu mendapat kira-kira 1% dari jumlah penduduk diberi jatah oleh pemerintah Saudi yang menguasai Mekah dan Madinah, dua kota suci itu. Nah, jadi kadang-kadang negara itu, kita juga hampir setiap tahun minta tambahan ya dikasih. Sepanjang itu kira-kira kapasitas pengelolaan kita masih kuat. Dan sebetulnya dalam kasus haji furoda ini terutama ada aspek bisnisnya yang besar sekali. Karena haji furoda itu mahal dan peminatnya selalu banyak juga gitu. Kita dengar banyak angka-angka yang mengejutkan, misalnya harga visanya saja, namanya visa mujamalah, itu bisa 150 juta rupiah visanya saja. Jadi memang ini adalah lahan bisnis yang besar sekali, ada banyak sekali uang beredar di situ, triliunan, dan itu yang terjadi. Inilah yang melibatkan Pak Yakult sekarang ini. Itu. Apakah dia bersalah atau belum tentu? Ya, kita tidak boleh menyatakan dia bersalah sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang berlaku final, inkrah. Ya. Tapi faktanya hari ini dia ditahan. Nah, kalau dia bisa bicara atau mau atau berani bicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana, siapa saja yang terlibat atau yang sesungguhnya menikmati kue furoda itu yang besar itu, tentu situasi akan semakin menarik dan penting, dan mungkin bisa membongkar banyak hal yang sebagian merupakan dugaan orang sudah lama, sebagian lagi mungkin sama sekali di luar dugaan, sehingga akan sangat mengejutkan. Nah, saudara, indikasi-indikasi itu di masa lalu, di masa sebelum dia ditahan ini, itu sudah cukup jelas sebetulnya ya.
paling tidak ada dua hal yang menonjol yang kita dengar dan sebagian dikemukakan oleh Pak Yakult sendiri, sebagian disampaikan oleh sahabat-sahabatnya dan sampailah ke kuping kita. Ya, satu, pada Agustus 2024 karena ada kontroversi mengenai jatah haji furoda yang penuh berisi uang ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat kita membentuk komisi, pansus namanya, biasa panitia khusus gitu untuk mengusut isu ini, apa yang sebetulnya terjadi, bagaimana duduk perkaranya. Dibentuklah pansus oleh DPR pada waktu itu, dan tentu salah satu tokoh terpenting yang harus dipanggil dan bersaksi di depan pansus itu adalah Menteri Agama yang pas mengurusi isu ini, dan waktu itu adalah Pak Yakult. Nah, bersamaan dengan itu, menjelang dia dipanggil untuk bersaksi, untuk memberi keterangan terbuka dan bebas di forum parlemen, Menteri Yakult ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk ke luar negeri untuk mengikuti suatu konferensi internasional yang sebetulnya sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan tupoksi atau job description seorang Menteri Agama. Kalau saya nggak salah itu konferensinya atau perundingan tentang isu-isu pertahanan atau apa. Tetapi jelas tidak ada hubungan dengan Kementerian Agama. Tetapi dialah yang diperintahkan oleh Presiden untuk mewakili Indonesia. Dan di sana mungkin konferensinya 2-3 hari saja, tetapi Menteri Yakult kabarnya berada di luar negeri sampai 24 hari. Sehingga dia setiap pansus memanggilnya, orangnya tidak ada gitu kira-kira. Sehingga absen sampai nasib pansusnya itu sendiri sebetulnya tidak jelas. Dan ketika Pak Yakult pulang ke Jakarta, dia sudah dalam keadaan aman, dalam arti tidak ada lagi panggilan pansus itu. So, situasi aman, terkendali. Tetapi yang penting dicatat di sini adalah yang memerintahkan itu adalah Presiden Joko Widodo kepada menterinya. Nah, indikasi kedua adalah waktu perundingan tentang permintaan jatah haji furoda ini kepada pemerintah Saudi Arabia, Pak Yakult sendiri kabarnya tidak ikut dalam perundingan itu. Jadi dia tidak tahu menahu bagaimana angka-angka didapat gitu ya. Bagaimana proses lobbynya sampai pemerintah Saudi akhirnya dengan cukup mudah memberikan jatah tambahan 20.000 jamaah haji. Sesuatu yang sebetulnya cukup merepotkan juga ya kalau kita lihat misalnya kepanitiaan haji kita sendiri, kalau ketambahan 10.000 atau 20.000 jamaah baru, tentu saja logistiknya juga harus diatur, akomodasi hotel segala macam harus diatur, lebih repot. Karena sebelumnya mereka hanya misalnya menangani untuk 280.000 orang. Udah sangat repot gitu ya. Kalau ketambahan 20.000 tentu repot lagi. Tapi proses ke arah sana Pak Yakultnya tidak tahu. Jadi dia tahu terima bersih atau ditugaskan. Kira-kira Presiden ngomong gini, Menteri Agama Pak Yakult nih, ini loh. Kita Indonesia dapat tambahan jatah 20.000. Ada aturlah disbursementnya, pengalokasiannya segala macam, kan beberapa aturan garis besarnya sudah ada, tinggal diikuti aja. Begitulah kira-kira. Nah, jadi itu penting ya kita catat untuk melihat apakah Pak Yakult benar-benar bisa dinyatakan atau dianggap bersalah atau tidak. Ya, karena dua indikasi tadi. Saudara, yang dimaksud indikasi adalah dalam hukum bisa disebut juga circumstantial evidence. Jadi bukannya bukti dalam arti legal yang proof, ya bukan proof, bukti yang tak terbantahkan, tetapi hukum juga bisa bekerja dengan cara itu, yaitu melihat indikasi, tanda-tanda yang mengarah ke satu perbuatan gitu ya, yang dalam hukum disebut circumstantial evidence. Nah, jadi itu sah dikemukakan. Nah, sekarang kita dapat paling sedikit 2 circumstantial evidence itu. Dan kalau Pak Yakult misalnya nanti dalam persidangan atau dalam pemeriksaan oleh tim pengusut penyidik, mungkin ada fakta-fakta baru lagi yang kita sebelumnya tidak pernah tahu dan dia kemudian buka
demi mendudukkan perkara pada proporsinya, demi membuat dirinya sendiri tidak sepenuhnya bersalah, katakan begitu gampang. Jadi kita menunggu ini dengan mendebarkan sebetulnya, karena ini menyangkut juga seorang mantan presiden yang namanya Pak Joko Widodo. Di mana perannya di situ? Selain dua hal yang sudah kita ketahui, sudah saya sebut tadi. Itu kira-kira kontroversi ini akan berjalan. Nah, sisi lainnya yang tidak kurang penting menurut saya adalah ini juga indikasi bahwa kedekatan hubungan Presiden Prabowo dan bekas Presiden Joko Widodo yang selama ini banyak sekali dibicarakan dengan segala kontroversinya, dengan segala macam pro kontranya, kelihatannya dengan peristiwa ini terjadi perenggangan hubungan. Dengan kata lain, kelihatannya Pak Prabowo ingin lebih atau semakin independen dari sisa-sisa pengaruh Presiden Jokowi. Ini suatu hal yang dikeluhkan banyak orang, dibicarakan sering sekali, termasuk oleh orang-orang dekat di sekitar Presiden Prabowo sendiri, bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih kuat, bahwa itu juga bagian dari deal, misalnya anaknya Gibran dijadikan wakil presiden dan sebagainya. Kita udah tahu semua itu ya, sampai dimainkan di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Nah, itu semua menunjukkan kedekatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan juga banyak juga dugaan bahwa Pak Prabowo tanpa menggandeng Gibran, artinya tanpa membawa pengaruh Pak Jokowi, kemungkinan besar tidak terpilih. Seperti sudah terbukti pada 2 pemilihan presiden sebelumnya. Kira-kira captive marketnya Pak Prabowo itu 43% gitu kira-kira ya. Sehingga, dan itu agak konsisten, sehingga diduga pada pemilihan 2024 pun angkanya tidak akan banyak bergeser. Sekarang dia terbukti menang besar dengan menggandeng anaknya Pak Jokowi. Nah, jadi peristiwa penahanan Pak Yakut Khalil Qaumas ini juga bisa dilihat dalam kerangka tadi yang saya sebut dejokowisasi. Ya, merenggangnya hubungan mereka, dan kita sebagai rakyat sejak awal senang melihat ini, dalam arti presiden kita yang baru Pak Prabowo semestinya selayaknya memang independen, mampu berdiri dengan kakinya sendiri gitu, tidak sebagaimana selama ini yang kelihatan sekali masih banyak dibayang-bayangi oleh pengaruh presiden sebelumnya Pak Joko Widodo. Nah, begitulah kira-kira babak pertama dari drama ini, kalau bisa dibilang babak pertama penahanan ini, dan mungkin kita menunggu babak-babak selanjutnya yang mendebarkan, mungkin akan sangat mengejutkan, tapi kita tidak tahu persisnya, hanya bisa kita tunggu perkembangan kasusnya. Begitu saudara, terima kasih. Wassalam.